Annyeonghaseyo 여러분, 저는 Bambang입니다. Oke, teman-teman semuanya, berjumpa lagi nih dengan saya setelah sekian purnama. Kita tidak bertemu ya. Ya, saya mohon maaf lah selama ini tidak bisa berbicara dengan kalian karena saya juga magang. Magang itu merepotkan, Pak. Anda pikir magang itu enak gitu bisa ngonten setiap saat? Tidak lah, saya capek. Nah, di video kali ini kebetulan saya juga mau curhat dong tentang bagaimana sih rasanya semester 5, rasanya magang itu kayak gimana? Ya, saya kan D3. Semester 5 itu adalah magang bagi saya atau namanya itu KP, kuliah praktik. Untuk yang D4 itu nanti semester 6. Nah, jadi kira-kira seperti apakah rasanya semester 5 itu? So, tanpa basa-basi bisi-bisi lagi, langsung saja kita putar videonya. Oke, D3 atau D4 pasti akan melaksanakan yang namanya itu adalah KP, yang dimana D3 itu untuk semester 5, D4 itu di semester 6. Jadi, apa sih rasanya KP itu, semester KP itu? Jadi, kita akan merasakan magang ya teman-teman, seperti yang kalian mungkin anak SMK pernah rasakan, ya, magang di perusahaan. Nah, gimana sih mekanismenya? Jadi, pertama-tama itu kita harus mengurus magang dulu ya teman-teman, ya. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu diantaranya proposal KP dan surat pengantar. Dan tentu saja sebelum kalian mengurus proposal dan surat pengantar itu Anda sudah harus punya tujuannya dulu dong. Proses pembuatannya ini dilakukan di semester sebelumnya. Jadi kalau D3 itu semester 4, D4 itu di semester 5 pengurusannya. Nah, untuk mencari tempatnya itu ada berbagai macam cara. Misalnya saja mungkin kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah KP, atau misalnya kita mencarinya sendiri lewat internet, atau datang langsung ke tempat yang sudah kita ketahui, atau mungkin bertanya kepada dosen, bertanya kepada cutting. Banyaklah cara kita untuk bisa mengetahui di mana saja tempat KP yang cocok atau kita inginkan, seperti itu. Ketika misalnya ada satu tempat KP yang sangat populer, kalian harus berlomba dong dengan orang-orang lain, karena orang-orang lain juga pasti akan memperebutkannya, seperti itu. Kenapa sih harus diperebutkan atau diperlombakan? Alasannya karena dalam satu perusahaan itu hanya ada boleh 3 kelompok, dan satu kelompok itu adalah 2 anggota, jadi maksimal 6 orang. Bayangkan kalau ada 11 orang yang mau ke sana, gimana Anda? Anda makanya harus berburu dengan orang lain. Jadi ya kita kembali ke zaman berburu dan meramu. Ya, jadi sederhananya setelah semua dokumen itu jadi, kalian serahkan. Kalau kalian diterima, kalian masuk langsung sesuai arahan perusahaannya. Kalau kalian tidak diterima, ya cari lagi lah. Masa gitu aja Anda ngeluh? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih rasanya selama magang atau kuliah praktik ini? Rasanya tentu sangat menyenangkan karena tidak ada UAS di sini, tidak ada UTS juga. Menyenangkan bukan? Dan selama magang itu, kalian tidak boleh lupa dong kewajiban kalian, yaitu mengisi logbook. Jadi kalian harus mengisi sebuah logbook di online Miss Pen, dan itu kalian harus isi setiap hari selama masa kerja atau masa magang. Jadi kalau misalnya kalian masuk Senin sampai Jumat, maka tulis saja Senin sampai Jumat. Kalau kalian masuk sampai Minggu, ya tulis sampai Minggu. Isi sampai Minggu. Sertakan dengan fotonya, dengan apa nama kegiatan, seperti itu. Jadi kalian harus sering-sering berfoto, difotokan atau Anda selfie sendiri. Nah, setelah mengisi logbook itu setiap hari, di akhir minggu Anda juga harus membuat laporannya dong. Jadi selama 7 hari itu atau selama 1 minggu ini Anda ngapain saja di perusahaan, dibuat dalam sebuah laporan lalu diupload di online Miss Pen. Dan begitu terus selama minggu-minggu kalian KP. Jadi setiap hari bikin logbook, setiap minggu bikin laporan, seperti itu. Dan Anda jangan terburu-buru menyombongkan diri bahwa logbook itu gampang, laporan itu gampang, karena ada lagi yang harus kalian kerjakan, yaitu adalah mini project. Ya, jadi selama kalian KP atau kalian magang, kalian harus membuat sebuah project di perusahaan kalian. Entah project apalah, yang pasti project tersebut berkaitan dengan elektronika atau dengan jurusan kalian sendiri. Sebaiknya, karena saya juga sebenarnya sudah bertanya kepada dosen saya, katanya tidak selalu sesuai, tapi saya agak khawatir akan hal tersebut. Jadi saya sesuaikan sajalah dengan jurusan yang saya ambil. Nah, ini akan menjadi masalah kalau misalnya perusahaan kalian yang kalian datangi itu tempatnya terlalu tertutup, terlalu besar, terlalu punya banyak rahasia yang harus dijaga. Nah, contohnya seperti Panasonic, seperti itu. Biasanya teman-teman saya di Panasonic mengerjakan proyek-proyek yang ketika saya baca judulnya, alamak, saya tidak mengerti, Pak, karena terlalu sulit memang. Makanya jadilah perusahaan-perusahaan yang sekiranya lebih longgar lah aturannya, supaya kalian mengerjakan proyeknya juga lebih gampang. Nah, jadi kira-kira seperti itulah administrasinya atau secara teknikalnya. Nah, secara subjektifnya kira-kira seperti apa, Bang? Secara subjektifnya saya kesal dong. Lah, kenapa kesal, Bang? Ya, karena anak-anak D4 itu, lihat anak-anak D4 itu, mereka magangnya tuh 1 semester setelah kita. Mereka ketika magang cukup tanya kita, Bang, di mana tempat KP yang bagus? Lah, enak banget loh. Kita capek-capek magang, lu enak-enaknya dapat informasi gitu kan ya. Jadi ya beruntung sekali kalau memang jadi D4, dan beruntung juga kalau misalnya tempat KP Anda itu memberikan uang saku. Saya sangat kasihan sama teman-teman saya yang tidak mendapatkan uang saku. Aduh, tapi tidak apa-apalah karena KP ini kan tujuannya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman Anda. Anda jangan berfokus pada profit, Anda harus berfokus pada skill. Ya gitulah kira-kira pengalaman saya selama semester 5 ini. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan misalnya kalian punya suatu pertanyaan yang harus dibahas, maka silakan laporkan saja ke kantor polisi terdekat. Ya maksudnya di kolom komentar juga dong. Nah, sekian konten dari saya, sampai jumpa.